Pelajaran yang ketiga. Buat yang belum dapat ini dibawa sama Ustadz Wahyu ini kitabnya yang baru-baru. Beliau belum datang. Baik, kita baca saja dulu. Ad-darsu ats-tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Setelah di pelajaran yang kedua kemarin, wasiat Syekh Muhammad Syakir di dalam kitab ini adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak hanya pada sholat saja, takwa itu tidak hanya pada puasa saja, takwa tidak hanya di dalam haji saja, tapi takwa itu ada di seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu kita di dalam diri sendiri, atau berumah tangga, ataupun kita berada di pasar sekalipun ada takwa. Bahkan bernegara pun kita ada takwa. Maka pesan, nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir kemarin, yang di bab terakhir dalam bab 2 adalah wala tusallit alaihi aduan. Jangan kamu menguasakan negeri ini kepada musuh. Wala tahun fi baldadika. Jangan kamu mengkhianati negeri ini. Artinya di dalam bernegara itu pun harus dibangun dengan takwa. Karena kalau tidak dibangun dengan takwa, maka akan hancurlah negara tersebut dan akan menjadi negara yang di dalamnya banyak sekali kedzaliman-kedzaliman. Selanjutnya di pelajaran yang ketiga ini, beliau Syekh Muhammad Syakir menjelaskan tentang fi huquqil khalaqil azimi wa huquqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menunaikan hak kepada Sang Khalik yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di pelajaran ketiga harus memahami dan menanamkan kepada anak, kita harus menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi khalaqaka, dialah yang telah menciptakan dirimu, wa aujadaka, dan telah mewujudkanmu. Asalnya enggak ada, dirimu menjadi ada. Wa asbagha 'alaika ni'amahu, dan Allah pun menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu, zahiratan wa batinah, baik itu nikmat secara zahir maupun nikmat yang batin. Kecepatan atau enggak Pak saya? Kecepatan ya? Saya ulangi Kak. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi khalaqaka, dialah yang telah menciptakanmu, wa aujadaka, dan telah mengadakanmu, mewujudkanmu, wa asbagha, dan telah menyempurnakan alaika, atas dirimu, ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik secara zahir yang tampak, wa batinah,
ataupun secara batin yang tidak nampak. Alam ta'lam, tidakkah kamu sadar, tidakkah kamu tahu, annaka, sesungguhnya dirimu, fi awwali amrika, pada pertama kali urusanmu, kunta nutfatan, engkau menjadi setetes nutfah, setetes air mani, fi batni ummika, di dalam perut ibumu. Masih ingat Pak nggih? Kita semua berasal dari setetes air yang berada di dalam perut ibu kita masing-masing. Fama zilta tataqallabu fi ni'mati rabbika, fama zilta, dan kamu senantiasa masih tataqallabu, berputar-putar atau berbolak-baliknya kamu fi ni'mati rabbika, di dalam nikmat Rabbmu, wa rahmatihi, dan kasih sayang Rabbmu, hatta waladatka insanan kamilan, sampai ibumu melahirkan dirimu sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang sempurna. Sedikit-sedikit dulu ya, saya jelaskan sedikit dari apa yang sudah telah kita baca. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di sini kita dijelaskan, dicoba untuk dibangun kesadaran kita semua, bahwa kita diminta untuk sadar diri di mana dan kepada siapa kita harus mengabdi, kepada siapa kita ini harus taat. Maka kita dibawa oleh Syekh Muhammad Syakir ini, bahwa kita ini berada di dunia ini, itu adalah karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi diberi kenikmatan yang zahir dan yang batin, kenikmatan iman, maka kita tidak akan pernah untuk bisa memasuki surganya Allah kelak. Maka di sini disebutkan ya, wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada kita secara zahir dan batin. Nah, ini kalau kita melihat di dalam surat Luqman itu ya, di dalam surat Luqman ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, persis sebagaimana yang disampaikan dengan kitab ini. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagimu langit dan juga bumi?
dan kemudian menyempurnakan kenikmatan itu secara zahir dan batin. Kalau kita membaca tafsirnya, kenikmatan yang disempurnakan oleh Allah secara zahir itu adalah ya kenikmatan yang ada pada dunia ini yang tampak pada diri kita. Baik itu kenikmatan ya yang ada di langit yang sampai kepada kita, termasuk air hujan, termasuk cahaya matahari, cahaya bulan, bintang-bintang, semuanya hawa yang ada itu, termasuk bumi dan apa yang keluar dari bumi, dari pohon-pohon dan buah-buahan, serta gunung-gunung yang ada, semuanya yang zahir-zahir itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sedangkan nikmat Allah yang batin itu ada dua. Nikmat Allah yang batin itu ada dua. Apa itu? Yaitu inzalul kutub wa inzalur rusul. Yaitu diturunkannya Allah Al-Qur'anul Karim dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenikmatan yang zahir ini Allah berikan untuk mendukung kenikmatan yang batin, supaya dua kenikmatan zahir dan batin ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ya tidak diturunkan oleh Allah Al-Qur'an dan tidak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mengetahui siapa Rabb kita, tidak pernah akan mengetahui jalan menuju surga, tidak mengetahui yang halal dan yang haram, tidak akan pernah. Bahkan kita tidak akan pernah akan mencicipi indahnya surga kalau kita ini tidak diturunkan Al-Quran dan juga diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenikmatan inzalul kutub wa inzalur rusul, kenikmatan diturunkannya Al-Quran dan Rasul ini itu adalah min a'dhamin ni'am, termasuk kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Karena dari dua kenikmatan ini kita bisa menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya kita kemudian disadarkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu, yang sebelumnya kamu itu tidak ada, kemudian menjadi setetes air mani, kemudian ya kamu di dalam perut ibumu dijadikan Allah bolak-balik seterusnya dalam kenikmatan Allah dan kasih sayang Allah. Kamu hanya diam saja di dalam perut itu, didatangkan Allah rizki sendiri, sampai lahirlah kita semua ini ke dunia dalam kondisi sebagai manusia yang sempurna. Tidak sampai di situ, tidak sampai hanya lahir tok, tapi dilanjutkan oleh ya Syekh Muhammad Syakir di sini, wa wahaba laka lisanan. Setelah lahir, Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita dengan wa wahaba laka lisanan. Allah lah yang telah memberi dirimu lisanan. Lisan, kita diberi mulut, diberi lisan. Tatakallamu bihi, yang dengannya kamu bisa berbicara. Wa ainan tubsiru biha, dan Allah pun memberi kamu penglihatan. Dengan mata itu kamu bisa melihat. Wa udhunan tasma'u biha, dan Allah memberikan dirimu telinga yang dengannya kamu bisa mendengar. Wa aqlan, dan Allah memberimu akal, tudriku bihi, yang dengan akal itu kamu bisa mengetahui ma yadurruka wa ma yanfa'uka, apa yang membahayakan dirimu
dan apa yang memberi manfaat dirimu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah aku berikan kepadamu dua mata yang dengannya bisa melihat, dan aku beri kamu dua bibir yang dengannya itu bisa berbicara. Tapi ya, kita melihat lanjutan ayat tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua mata, dua bibir, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wahadainahum najdain. Dan kami berikan petunjuk, kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Dua jalan. Yang satu jalan menuju ke surga, yang satu jalan menuju ke neraka. Dengan itulah hendaknya kita bisa melihat supaya kita itu bisa melewati jalan yang benar. Makanya ikhwan fillah sekalian, di dalam Al-Qur'an itu seringkali anggota badan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu seringkali adalah anggota-anggota yang dengannya itu bisa mendapatkan petunjuk namun tidak dilakukan. Dengannya bisa dapat petunjuk, dengannya juga bisa mendapatkan azab. Yaitu satu adalah mata, telinga, hati. Ini yang seringkali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ini dipakai untuk mencari hidayah Allah, mengejar hidayah Allah, maka dia akan mendapatkan jalan yang benar. Tapi manakala ini diselewengkan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh anggota badan ini pasti akan mengikuti. Kata Ibnul Qayyim, al-qulubu al-qalbu huwa malikul a'dha. Hati itu adalah rajanya anggota badan. Hati itu adalah rajanya anggota badan. Jika hati ini memerintahkan A, itu biasanya anggota badan semuanya ini pasti menuruti apa kata hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang punya anggota badan ini yang tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah, maka diancam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh telah aku penuhi neraka jahanam, ya. Yang neraka jahanam ini adalah dipenuhi dari jin dan manusia yang mereka punya ciri lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk beriman kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka punya mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengar keterangan-keterangan ayat dan hadis Rasulullah. Ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Apa kata Allah? Buat mereka-mereka yang diberi anggota badan ini nggak dipakai untuk berbuat taat kepada Allah, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, artinya sama, ya, manusia ini kalau tidak ada iman, ya, maka sama dengan binatang. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Binatang mangan, manusia mangan. Binatang turu, manusia turu. Binatang kawin, manusia kawin. Ya toh? Podo. Tapi bedanya adalah binatang, ya, tidak punya hati untuk beriman, tapi manusia punya hati untuk beriman.
Walaupun binatang itu difitrahkan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang hidupnya di dalam dunia itu gaweane mau mangan, turu, kawin, ya wis wedhus iku. Ya, padha karo wedhus, padha karo kucing, padha karo ya sama. Ya, enggak ada bedanya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberikan kamu akal? Allah. Siapa yang memberikan kamu mata? Allah. Siapa yang memberikan kamu telinga? Allah. Terus ya, kita baru ajarkan kepada anak. Nah, kalau begitu siapa yang harus kita ibadahi? Siapa yang harus kita taati? Dialah Allah yang telah menciptakan dan memberikan kita nikmat semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan dirimu dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian pendengaran dan penglihatan, wal afidata, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kamu semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling berhak untuk kita taati yaitu adalah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita akal, yang telah memberikan kita ya hidayah dan seterusnya. Nah, ini ya. Terus kemudian ada sedikit rahasia ya di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian alla ta'budu, janganlah engkau menyembah ya, alla ta'budu illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Tapi di situ disertakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat ihsan, berbuat baik. Maka di sini ternyata ada rahasia yang mendalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mengkoordinasikan, menyertakan ya tauhid, bab tauhid kepada birrul walidain. Bab tauhid kepada birrul walidain. Ternyata di situ kita diinginkan ya, ketika kita ya menyadari bahwa kita itu sebagai seorang anak yang panjenengan masih punya orang tua, ya jenengan kita semua yang sebagai orang sebagai anak itu kita tahu tuh kepada siapa orang yang harus kita pergauli dengan paling baik, dan kita kita taati ya, akhlak kita yang paling baik itu kita tahu bahwa itu semua kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Kenapa kepada kedua orang tua kita? Karena orang tua kita itu adalah yang telah melahirkan kita. Ibu kita telah melahirkan kita. Kemudian bapak kita itu yang membiayai hidup kita, yang mencarikan nafkah untuk kita, yang memberikan kita pakaian, yang memberikan kita tempat tinggal, yang mendidik kita sampai kita besar, terus berada di bawah perlindungan orang tua kita. Makanya kita wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada Allah itu ihsan, dengan ihsan.
Ya, dulu sudah pernah dijelaskan Ustadz Anas kandungan ya dari makna ihsan itu. Seperti itu. Lah, harapannya ketika anak itu memahami akan hal itu, maka begitu juga kepada Allah. Siapa yang paling berhak untuk kita ibadahi? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang memberikan pakaian kita, yang memberi nyawa kita, yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Maka dialah yang paling berhak untuk kita taati dan kita ibadahi. Nah, itu loh yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Maka ya di SD kita dulu itu ada nyanyian yang keliru ya. Satu-satu aku sayang siapa Pak? Ibu. Dua-dua ya aku sayang Bapak, dan seterusnya ya. Mestinya satu-satu yang paling aku sayangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tua, dan baru setelahnya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu betapa besarnya ya kebaikan Allah itu kepada kita. Loh, sekarang anak-anak kita itu kalau kurang dalam di dalam beribadah kepada Allah itu kan karena mereka itu nggak paham betapa maha baiknya Allah kepada dirinya. Kurang mendalam penanaman itu. Nah, itulah yang kita tanamkan, termasuk juga kepada diri kita. Kita lanjutkan, alaisalladzi wahabaka hadhihi ni'am, bukankah yang telah memberimu kenikmatan-kenikmatan ini tafaddulan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, qadiran ala salbiha idza aghdabtahu faghadiba alaika. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk ya memurkai, menyampaikan murkanya Allah kepadamu jika kamu membuat dia marah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu memberikan kenikmatan, semua kenikmatan itu Allah berikan sampai kepada kita, Allah pun mampu untuk sebaliknya. Nah, kalau kamu itu diberikan Allah rizki, Allah pun mampu mencabut rizkinya. Nah, kalau Allah itu ya mampu menjadikan dirimu punya akal, Allah pun mampu mencabut akalmu. Nah, kalau Allah itu mampu memberikan kamu kesehatan, maka Allah pun mampu mencabut kesehatanmu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya mampu menjadikan dirimu kaya, maka Allah pun mampu menjadikan dirimu miskin. Nah, ini ya ketika kita ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, maka semua kenikmatan itu akan menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya bunayya, wahai anakku, awwalu wajibin alaika li khaliqika, yang pertama kali wajib atas dirimu, li khaliqika, pada penciptamu, jalla sya'nuh, yang maha agung. Wahai anakku, yang paling wajib atas dirimu kepada penciptamu yang maha agung, anta'rifahu bisifatihi, kamu harus mengetahui atau kamu harus mengenalnya, mengenal Allah bisifatihi, dengan sifat-sifatnya al-kamaliyah, yang maha sempurna. Alhamdulillah,
Kemarin kita sudah selesai belajar Asmaul Husna. Alhamdulillah. Nah, anak-anak kita juga diajari di dalam pelajaran akidah itu diajari ya pelajaran Asmaul Husna. Wa antakuna syadidal hirsi ala ta'atihi, dan hendaknya kamu betul-betul semangat, syadidal hirsi itu sangat semangat, ala ta'atihi, atas mentaatinya, taat kepada Allah. Ini masuk pada hak-hak yang harus kita tunaikan. Loh, tak bisa lagi. Halo. Masuk pada hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, semangat di dalam taat kepadanya, biimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, wa anta'taqida i'tiqadan jaziman, dan kamu harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang pasti, annal khaira, sesungguhnya kebaikan, fima yakhtaruhullahu laka, adalah yang dipilih oleh Allah untuk dirimu. Kebaikan itu adalah yang dipilih Allah untuk dirimu. La fima takhtaruhu anta li nafsika. La fima takhtaruhu anta, tidak apa-apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Jadi kebaikan itu adalah yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Kadang-kadang kita memilih, kemudian tidak tercapai, kita sedih. Padahal sesungguhnya yang kita pilih kemudian tidak tercapai, yang tidak tercapai itu adalah pilihannya Allah. Dan itu adalah yang lebih baik daripada pilihan kita. Fala tasuddunaka, maka janganlah tasuddunaka an ta'atihi maulaka wa ibadatihi syahwatu wal malahi, dan janganlah menghalangi dirimu dari ketaatan kepada maulaka, Tuhanmu, pelindungmu, yaitu Allah, wa ibadatihi, dan jangan menghalangi ibadah kepada Allah. Apa yang menghalangi? Asyahawatu, syahwat-syahwat. Jangan sampai syahwat-syahwat itu, hawa nafsu itu menghalangi dirimu di dalam mentaati Allah dan beribadah kepada Allah. Wal malahi, dan hal-hal yang melalaikan, wala ta'atu ahadin, dan tidak ada ketaatan ahadin minal makhluqati aziman kana au haqiran. Wala ta'atu ahadin, dan tidak ada ketaatan
seseorang minal makhluqati, kepada makhluk Allah, aziman kana aw hakiran, baik itu ya yang mulia ataupun yang rendahan. Jadi pada hakikatnya ya, kita ini taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada siapapun, apalagi kepada makhluk, entah itu makhluk yang punya jabatan ataupun yang enggak punya jabatan. Tidak ada ketaatan kepada mereka. Ya, apalagi ya ketaatan itu adalah bersifat kemaksiatan. Tidak ada. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi kepada seorang makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita taat kepada salah seorang, maka sesungguhnya taatnya kita itu karena Allah, bukan karena kepada makhluk tersebut. Taatnya kita kepada orang tua, maka taatnya kita kepada orang tua itu karena perintah Allah, bukan semata-mata kita taat kepada orang tua. Tapi karena taat kepada orang tua itu adalah perintah Allah, maka saya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diperintah Allah untuk taat sama orang tua. Tidak semata-mata kita hanya taat kepada orang tua begitu saja. Nah, ini ya pesan ya beliau agar supaya anak-anak kita ini betul-betul menyadari bahwa siapa yang paling berhak untuk kita ibadahi. Kita lanjutkan sedikit. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi bi'ibadihi, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, irsalur rusuli, Allah mengutus para rasul, alaihim, atas mereka, alaihimus salatu wassalam, ya, li irsyadil khalqi, untuk menunjukkan al-khalqi, menunjukkan kepada makhluknya, wahidayatihim, dan menunjukkan mereka ila ma yuslihu sya'nuhum, untuk kemaslahatan urusan mereka. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, di antara kenikmatan Allah yang paling besar itu adalah irsalur rusul, diturunkannya para rasul. Untuk apa diturunkannya para rasul? Untuk menuntun umatnya, menunjukkan umatnya ya kepada kemaslahatan agama mereka, urusan mereka. Ma yuslihu sya'nuhum fi dinihim, di dalam agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Jadi tidak hanya kemaslahatan itu untuk dunia saja, tapi untuk agama dan dunia mereka. Wa akhirur rusuli huwa sayyiduna, dan rasul yang paling akhir adalah sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, al-Arabi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab al-Hashim, dari keturunan Hashim sallallahu alaihi wasallam. Fakama tajibu alaika, maka sebagaimana tajibu, diwajibkan, alaika, atasmu, ta'atu maulakal ladzi khalaqaka, ketaatan kepada maulaka, pelindungmu yang telah menciptakan kamu, tajibu alaika
ta'atu rasulihil akram, maka wajib atasmu juga untuk mentaati rasulmu yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'allaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima, dan barang siapa yang berpaling kepada Allah dan Rasulnya, maka akan diazab dengan azab yang pedih. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat selalu menggandengkan ketaatan itu, selalu ketaatan kepada Allah digandengkan kepada ketaatan kepada Rasul. Karena ya, dua ini tidak bisa dipisahkan. Siapa yang taat kepada Allah, maka wajib dia taat kepada Rasul. Dan siapa yang taat kepada Rasul, wajib pula dia taat kepada Allah. Tidak bisa hilang salah satu. Kalau hilang salah satu, maka dia dianggap hilang keduanya. Tidak dianggap taat. Ya, maka orang dianggap mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dianggap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap umatnya Rasulullah, itu setidaknya ada 4 syarat, ya, bahwa kita itu, betulkah kita ini umatnya Nabi, betulkah kita itu mencintai Nabi, betulkah kita itu ya umat Nabi yang sejatinya. Maka harus terkumpul 4 syarat ini. Kalau 4 syarat ini tidak terkumpul pada diri seseorang, maka pengakuan cinta kepada Nabi itu adalah sebatas di lisan saja, tidak sampai di hati. Bahkan dia dusta di dalam rasa cintanya kepada Nabi. Apa itu 4 syarat? Ya, para ulama menjelaskan ya, bahwa yang pertama 4 syarat itu adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap semua yang diperintahkan. Ini yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kemudian jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan bahwa semua orang laki-laki itu sholatnya harus berjamaah di masjid, ya taat. Mau berat, mau ringan, ya harus taat. Semua perempuan itu harus menutup aurat, ya harus ya taat. Mau berat, mau ringan, merasa berat, merasa ringan, harus taat. Karena dia sudah berkonsekuensi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ta'atuhu fima amar. Baik itu masuk akal maupun nggak masuk akal. Masuk akal atau nggak masuk akal, wajib taat. Kalau itu sudah perintah Rasulullah. Kadang ada ya hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ketika kamu sedang minum, kemudian di dalam minumanmu ada lalat, maka di dalam hadis diperintahkan untuk apa, Pak? Dicelupkan sekalian. Ya, karena di dalam sayap lalat itu yang satu mengandung racun, yang satu mengandung obat. Nah, itu kadang ada orang yang masih mengatakan, wah, jijik ini mosok lalat tambah diblesno piye.
jijik. Nah, ketika ada perasaan yang seperti itu, ya ketahuilah bahwa Anda belum menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati. Atau bahkan perlu dipertanyakan kecintaan jenengan kepada Nabi kita Muhammad. Karena meragui ya sabda Nabi, meragui hadis Rasulullah. Dan itu ternyata ya secara medis ya memang betul bahwa lalat itu kalau nggak dicemplungkan maka akan bahaya. Di situ tidak ada penawarnya kalau terkena racunnya. Kemudian yang kedua adalah tasdikuhu fima akhbar, yaitu membenarkan semua apa yang dia sampaikan. Informasi apa saja dari Rasulullah itu dibenarkan. Rasulullah berbicara tentang hari akhir apa saja itu dibenarkan. Bahwa nanti itu ada ya yang namanya Dajjal, bahwa nanti itu ada yang namanya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Bahwa nanti itu umat Islam di akhir zaman akan menguasai dunia. Nah, semuanya itu adalah berita-berita yang belum terjadi dan sudah disampaikan oleh Rasulullah dahulu. Maka kewajiban kita harus percaya. Bahkan Rasulullah menceritakan tentang kondisi di dalam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada surga, ada neraka yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis itu. Enggak boleh orang itu bilang ya masa sih orang meninggal kok ono kehidupan meneh setelahnya, iku piye ngarang tok. Nah, ini bukan umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya. Yaitu menjauhi semua apa yang dilarang ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selaras dengan firman Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Rasulullah maka lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Tinggalkan. Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan riba, tinggalkan. Rasulullah melarang kita untuk melakukan apa namanya ya perzinaan, tinggalkan. Dilarang untuk meminum khamr, tinggalkan. Dilarang untuk semua ya kedzaliman-kedzaliman. Itu semuanya kita tinggalkan. Walaupun naudzubillah kita berada di dalamnya. Ya. Hari ini mungkin praktek riba itu banyak orang yang terjerumus di dalamnya dan sulit untuk keluar darinya. Maka ya kalau kita mencontoh sejarah dahulu tentang pengharaman khamr ya di zaman para sahabat, itu tidak pakai menunggu nanti. Ketika turun pengharaman khamr, maka seluruh ya semua yang jualan khamr langsung ditumpahkan semua, bahkan sampai banjir khamr pada waktu itu di selokan-selokannya. Tidak menunggu nanti. Maka ketika orang beriman itu mendengar sebuah perintah, maka tidak layak baginya mengatakan sesuatu kecuali sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir, dia dikatakan menjadi umatnya Nabi Muhammad, dikatakan mencintai Nabi Muhammad, dia itu harus memenuhi syarat yang keempat. Apa itu? Alla ya'budu illa bima syara'a. Tidak boleh dia menyembah Allah kecuali dengan syariat Rasulullah SAW. Kecuali dengan caranya Nabi. Menyembah Allah itu punya cara. Lah itu caranya Nabi yang dipakai. Enggak boleh dengan cara yang lain. Kalau dia menyembah Allah pakai caranya sendiri, wah, ya. Jadinya innama rahmatan maqali rahmatan ghufran. Jadinya nanti seperti itu, ya, ngelantur
Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ini ya harus ada di dalam diri kita kalau kita ini mengakui dan mengaku ya bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad dan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan? Ala-salbi itu sampainya ya. Di mau di baris yang keberapa itu? Yang awal ya. Oh. Ya, ala salbiha ya, untuk menyampaikannya. Untuk menyampaikan kemurkaannya. Idza aghdabtahu faghadiba 'alaika. Jika kamu membuat Allah itu murka, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah Subhanahu wa taala pun mampu untuk menyampaikan kemurkaannya kepada dirimu. Apa? Sya'nuhu. Oh, urusannya. Urusannya. Ya. Itu apakah kondisi manusia itu kan di jalan taat ataupun di jalan maksiat, itu tergantung manusia itu sendiri. Jadi sudah berikan pilihan itu. Saya itu punya pengalaman kita menasihati teman-teman. Dalam kondisi tidak taat, dia itu membandingkan begini, apa bisa toh manusia ini menentang takdir Allah? Maksudnya gimana? Saya kondisi begini kan di atas takdir Allah. Intinya saya pengen balik, kan saya nggak bisa, sudah ditakdirkan Allah begini. Kok alasan begini kan? Itu gimana ya? Terus yang kedua kan? Iya ya. Paragraf ini, wala ta'atu ahadin minal makhluqati aziman, dan tidak ada ketaatan pada manusia dalam perkara bermaksiat. Apakah itu mutlak atau ada timbangan maslahat dan madaratnya? Satu contoh begini, apabila kita terkena aturan, misalkan di lembaga, anak kita diwajibkan untuk ikut karnaval misalnya, itu kan perintah yang bermaksiat. Lah, apakah kita boleh menuruti perintah itu karena ada ancaman dari pihak lembaga, misalkan mendenda atau mengeluarkan anaknya itu gimana? Ya. Baik, yang pertama ya, apakah kita bisa menolak takdir Allah? Kan manusia ini kan makhluk yang lemah. Ini saya jawab dengan sebuah sejarah ya. Waktu itu di zamannya Umar ibn Khattab ya, terjadi tersebarnya penyakit taun. Ya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab ya, atau di zamannya Abu Bakar itu? Umar ya. Di zamannya Umar ya. Nah, itu kan ada sabda Nabi bahwa ketika di dalam sebuah negeri terjangkit penyakit taun, tersebar sebuah virus, maka yang di dalam tidak boleh keluar dan di luar tidak boleh masuk ke dalam. Maka ya, ketika itu ada sahabat yang menjadi gubernur di Palestina kalau tidak salah, ya, maka kemudian dia ingin berkunjung ke ya Madinah. Nah, ketika itu ya Umar ini tahu bahwa sahabat ini akan masuk ke Madinah, sedangkan di Madinah ini banyak penyakit taun. Nah,
langsung ya Umar ini ngedang, ibaratnya jangan sampai dia masuk, ngedang ning tengah dalan supaya tidak masuk ke Madinah. Nah, maka ketika itu ya ketemu di situ ya, maka kemudian dia dilarang oleh Umar bin Khattab untuk masuk kembali. Di Madinah sedang terjangkit penyakit taun, nggak boleh masuk. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, bukankah kita ini ya semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, kamu kembali, saya perintahkan kembali itu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya takdir Allah itu tidak ada yang tahu. Pernah juga terjadi Umar ibn Khattab juga ketika menghadapi orang ateis yang nggak punya Tuhan. Dia itu ya Umar ibn Khattab ini tahu kan kalau dia ini ateis, nggak punya Tuhan. Maka kemudian Umar bin Khattab ini pengen mendebat dia dengan mengatakan kepada dirinya, wahai fulan, saya itu heran. Ada kapal yang berlayar, kemudian dia mengangkut barang sendiri, kemudian berlayar sendiri sampai ke pelabuhan, kemudian dia menurunkan barang-barang sendiri tanpa ABK, tanpa ya nahkoda. Maka orang ateis ini ya membalas, ya sampean iki bento, sampean iki masa ada kapal nggak ada nahkoda, nggak ada ABK, bisa naikkan barang sendiri, berlayar sendiri, nurunkan barang sendiri sampai ke pelabuhan? Nggak mungkin. Terus Umar bin Khattab menjawab, kamu lebih bento. Kenapa? Semua alam semesta ini, langit ada, bumi ada, kok kamu meyakini tidak ada penciptanya? Nah, ini semuanya adalah ya membantah ya apa yang tadi disampaikan bahwa saya begini ini karena takdir. Itu tidak bisa diterima ya kalau dia mengatakan seperti itu ya. Karena apa? Karena takdir kita itu tidak ada yang tahu. Ke depan itu kita mau jadi apa, kita nggak tahu. Ya memang kalau di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis takdir, itu jelas ya 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah ada tulisannya. Tapi orang yang beralasan seperti itu berarti dia sudah pernah baca di Lauhul Mahfuznya. Kalau pernah terjadi apa seperti itu, kan nggak tahu. Nah, untuk yang kedua ya, Ustadz, bagaimana ya ketika kita ini mentaati sebuah aturan di mana aturan itu ya yang terdapat kemaksiatan. Maka ya kewajiban ini adalah ya harus dilihat, jika itu terkait dengan kemaksiatan maka wajib untuk kita tolak. Wajib untuk kita tolak. Ya. Maka tinggal melihat kalau misalkan itu ya karnaval ataupun yang lain atau bahkan joget-jogetan ya tari-tarian itu ya adalah sebuah kemaksiatan, maka wajib untuk kita tolak. Tapi ya ini penolakannya harus disertai dengan penjelasan. Jangan sampai kita menolak itu tanpa sebuah penjelasan ilmiah. Nanti akan terjadi sebuah fitnah. Ya. Namun ya ketika kita itu mentaati sebuah aturan yang di situ adalah perintahnya bukan untuk maksiat, maka sekali lagi ya bahwa mentaati dan melakukan semua aktivitas kita itu bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya. Karena apa? Kalau kita itu karena manusia, kita tidak akan mendapatkan pahala. Enggak akan mendapatkan pahala apa-apa. Ya, utamakanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau panjenengan itu ya terkena sanksi, terkena apa,
itu ya kembali kepada fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya semampu panjenengan. Kalau memang panjenengan betul-betul yakin, ya monggo, ya silakan. Kalau enggak, ya dibicarakan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu nggih. Subhanaka Allahumma